Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nuril. Waalaikumsalam Bu Eli. Nggih. Maaf ini Pak Nuril mengganggu waktu jenengan. Monggo. Jadi kita kan sudah ngobrol sebelumnya bahwa nanti akan ada coaching bersama di dalam kelas. Nah ini pra coaching atau pra observasi. Jadi sebelum di kelas kita akan ngobrol dulu tentang sebelumnya apa dan tujuannya dari yang direncanakan Pak Nuril di dalam pembelajaran di kelas. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan Pak Nuril? Monggo Bu Eli. Oke, terima kasih Pak Nuril. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, tujuan pembelajaran yang akan Pak Nuril angkat pada observasi nantinya itu mengenai apa? Nanti saya akan mengangkat bab ketiga dari kelas 9 karena kita masih K13 di kelas 9. Bab ketiganya itu adalah tentang kedaulatan, tentang hakikat kedaulatan. Jadi di sana ada dua tujuan. Yang pertama adalah tentang apa itu kedaulatan, makna dari kedaulatan, dan yang kedua adalah tentang kedaulatan apa sih yang sesuai dengan dasar negara kita, yang sesuai dengan undang-undang dasar negara kita. Jadi hanya dua tujuan itu yang saya tekankan nanti di pembelajaran itu. Gitu ya Pak Nuril, tentang kedaulatan dan tujuan-tujuannya tadi sudah disebutkan ya Pak Nuril. Kemudian rancangan yang nantinya akan Pak Nuril gunakan dalam pembelajaran di kelas atau strategi-strategi pembelajaran seperti apa yang nantinya akan diterapkan di kelas tersebut. Tentang rancangan atau strategi, kemungkinan besar nanti karena biar sama-sama kita teknologi juga ada, jadi nanti mereka akan belajar sambil bermain. Artinya mereka saya suruh untuk membawa handphone, kemudian nanti di awal akan saya buat kesepakatan kelas lagi, artinya sudah ada kesepakatan kelas, kami tampilkan lagi, saya tampilkan lagi, saya ingatkan karena kan memang kadang anak-anak lupa dengan kesepakatan kelasnya. Kemudian setelah itu mereka akan belajar sambil bermain dengan HP mereka. Kebetulan saya akan mencoba sama dengan kuisis tapi namanya Kahoot, dimana nanti ada soal, kemudian ada materi, ada soal materi. Jadi mereka tidak melulu materi, mereka juga apa sih mencari tahu tentang soal-soal yang saya berikan nantinya. Dan nantinya di akhir akan ada poin-poin yang mereka dapatkan dan siapa yang juara 1, juara 2 dan lain sebagainya. Oh gitu ya, menarik sekali sepertinya Pak Nuril. Jadi nantinya Pak Nuril di kelas akan melakukan penguatan terhadap kesepakatan kelas terlebih dahulu, kemudian akan menggunakan strategi teknologi, memanfaatkan teknologi, anak-anak menggunakan HP dengan Kahoot tadi, belajar sambil bermain, mengumpulkan poin-poin di dalam pembelajaran, nanti akan ketemu siapa yang juara 1, juara 2 begitu ya. Sepertinya menarik sekali ini Pak Nuril. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, di dalam pembelajaran menggunakan Kahoot tadi tentang kedaulatan, area pengembangan yang bagaimana yang ingin Pak Nuril kembangkan dalam proses itu? Area pengembangan yang ingin saya kembangkan adalah anak-anak lebih menghargai apa-apa yang ada di kedaulatan di dunia ini. Jadi mereka bukan hanya tahu di Indonesia saja, tapi ternyata di negara-negara lain ada kedaulatan dengan teori-teori yang lain. Selain itu di bab 2 kemarin mereka sudah belajar tentang undang-undang dasar, mereka belajar tentang makna alamiah dari pembukaan. Di sini mereka akan lebih tahu apa sih kedaulatan yang cocok dengan undang-undang dasar kita. Jadi bukan hanya di dasar negaranya, tetapi kemudian kenapa ini dipakai, akhirnya cocok, make sense dengan dasar negara kita, Pancasila dan undang-undang dasar negara Indonesia. Jadi area pengembangannya seperti itu ya. Jadi menginginkan murid yang menghargai kedaulatan negara lain dan mereka juga dapat mengerti apa itu kedaulatan yang ada di dalam negara mereka, agar mereka dapat menyesuaikan dirinya, mungkin tentunya seperti itu ya Pak Nuril ya. Sesuai keinginan kita bersama. Kemudian Pak Nuril, kapan kita bisa melakukan observasi? Karena kelas 9, kemudian kebetulan yang kelas 9 yang saya ampu ada beberapa kelas, ada 3 kelas. Saya cari yang waktu yang 2 jam pelajaran itu ada di kelas 9C, insya Allah pada hari Jumat.
Jadi pada hari Jumat jam pertama jam kedua, jadi mereka lebih fresh, mereka lebih apa ya, karena masih pagi. Kemudian hari Jumat biasanya anak-anak tidak loyo. Kalau gitu. hari jam-jam terakhir itu loyo, walaupun dengan permainan kadang kurang menarik anak-anak. Iya. Jadi nanti observasi kita di dalam kelas akan dilaksanakan di hari Jumat jam pertama dan jam kedua di kelas 9C. Akan lebih fresh tentunya ya mengambil jam pagi. Oke Pak Nuril, terima kasih banyak atas obrolan kita hari ini. Saya juga sudah tidak sabar nanti ingin melihat pembelajaran yang ada di kelas. Oke. Monggo, terima kasih bisa diakhiri. Assalamualaikum. Sudah masuk semua. Semoga tidak ada lagi yang sakit-sakit lagi. Kemudian hari ini, materi kita hari ini adalah tentang kedaulatan. Nanti kita akan bermain dengan Kahoot. Kita bermain, kemudian kita belajar tentang materi, bermain materi, terus seperti itu. Sampai di akhir nanti kita akan berdiskusi tiap-tiap kelompok yang akan dibagi nanti. Untuk mendiskusikan ini kita akan belajar tentang kedaulatan yang ada di dunia dan yang cocok dengan di Indonesia. Sebelumnya saya akan mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas kita, bahwa di dalam pembelajaran nantinya keenam hal ini harus terus diingat, harus terus dilaksanakan dari kalian. Bertanya apapun, berdiskusi dengan temannya, bukan hanya diam aja. Dan yang terakhir adalah kesepakatan kelas kita itu menghormati antara yang satu dengan yang lain, saling menghormati. Itu yang perlu saya ingatkan sebelum pelajaran dimulai. Kesepakatan kelas kita mulai dari awal sampai akhirnya nanti. Kemudian silakan dibagi gadgetnya terlebih dahulu. Silakan langsung dihidupkan. Nya siapa? Saya tidak hafal. Yang hafal-hafal. Mungkin yang perempuan juga bisa berdiri. Punya siapa? Tinggal dua, punya siapa? Baik, silakan dihidupkan. Kemudian silakan menuju ke Google. Kemudian buka sebentar lagi, dibuka di set ya. Bentar. IT. Di Google langsung sudah. Dikasih namamu, nama panggilan. www.kahoot.it. Klik. Kemudian di situ akan disuruh memasukkan PIN. PIN-nya adalah seperti ini. 927 spasi 0 kahoot.it. www.kahoot.it. Masih belum ada yang masuk. kahoot.it. www.kahoot.it. Jenika belum? Sudah. 92701 nama panggilan. Sudah Jen? Deva sudah, Jenika sudah. Oke. Ini kita coba dulu. Kalau nanti ada poinnya, ini percobaannya tanpa ada poin terlebih dahulu.
silakan dilihat di HP-nya. Ada dua soal, ada dua macam soal. Ada true false, benar salah, dan ada pilihan ganda. Waktunya satu soal adalah 20 detik. Siapakah nama wali kelas 9C? Silakan dipilih. Belum ada yang jawab? Satu yang jawab, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waktunya. Nah, semuanya 14 orang yang jawab. Ada yang jawab Pak Heru Haryadi, ada yang jawab Bu Devi. Tidak hafal dengan wali kelasnya sendiri. Nggak tahu siapa tadi yang jawab. Oke, sekarang coba soal lagi. Nah, tadi yang paling cepat berarti Noval. Kemudian ini paling cepat karena tidak ada poinnya, tapi paling cepat menjawab. Kita next. Apakah benar tumbuhan hijau menghasilkan oksigen? True itu benar, false salah. Ada yang jawab salah, ada yang jawab jawaban yang benar apa? True, benar, karena tumbuhan selain menghasilkan oksigen juga menghasilkan karbon dioksida. Oke. Noval lebih cepat lagi tadi. Cek gambar ini. Gambar apa? Gambar orang sedang apa ini? Coblosan, berarti sedang pemilu. Kemudian gambar ini sedang sidang. Jadi dari kedua gambar itu kita bisa melihat bahwa suatu negara ketika negara sudah merdeka, mereka bisa melaksanakan keinginan mereka masing-masing. Apakah mereka mau melaksanakan pemilu secara umum, secara seluruh rakyat, atau secara perwakilan. Kemudian sidang ini juga membuktikan bahwa sebuah negara itu ternyata dibagi dari beberapa bagian. Ada yang khusus membuat undang-undang, ada yang khusus melaksanakan undang-undang, dan ada yang khusus untuk mengadili apabila ada pelanggaran undang-undang. Contohnya dalam sidang ini. Kemudian kenapa negara itu bisa seperti itu? Karena ada yang namanya kedaulatan. Jadi ada yang namanya kedaulatan. Apa itu kedaulatan? Ini yang ada nilainya. Ini ada nilainya. Asal kata kedaulatan adalah enam, 5, 4, 3, 2. Asal kata kedaulatan adalah yang benar, daulat. Ada yang menjawab berdaulat. Zamannya Pak Soekarno berarti daulah. Bani Soekarno, apakah Bani Soekarno, Pak? Kan anak-anaknya tidak. Kalau kedaulatan biasanya itu digunakan untuk kerajaan. Jadi kalau untuk pemerintahan, daulah itu tidak digunakan. Karena memang kalau sebuah pemerintahan itu dilihat apakah dia ikut ke monarkinya, mengikuti ke monarkinya, atau ke republiknya. Tinggal lihat sistem pemerintahannya. Kalau dia ke kerajaan, maka daulah ini akan digunakan. Tetapi asal kata daulah, dia ke kedaulatan yang nantinya akan mencakup seluruh kekuasaan yang ada di dalam sebuah negara. Bukan hanya satu kekuasaan, bukan hanya dua kekuasaan, tapi keseluruhan kekuasaan. Tanpa ada tameng apapun dari kekuasaan itu. Kemudian ini, yang kedua. Silakan jawab. Mempunyai sebagian mengatur negaranya, apakah benar atau salah? Berdaulat berarti mempunyai sebagian kekuasaan untuk mengatur kekuasaan negaranya.
Berdaulat berarti mempunyai sebagian. Ada kata sebagian. Yang benar hanya satu. Siapakah yang benar? Galung. Jadi ketika sebuah organisasi sudah berdaulat, ketika seseorang sudah berkuasa, maka dia punya kekuasaan penuh untuk mengatur negara itu sesuai dengan undang-undang yang ada di dalam negara tersebut. Kalau seumpama di dalam negara tersebut si A berdaulat, kemudian si A berhak untuk mengatur segalanya, ya wes, ya sudah, si A yang berhak untuk mengatur segalanya. Tetapi ketika seumpama si A berkuasa, tetapi ada kekuasaan si B yang kekuasaannya berbeda, maka kalau menurut undang-undang mereka harus bekerja sama, seperti di Indonesia, ya harus bekerja sama. Di Indonesia ada 3 bagian, eksekutif, legislatif, yudikatif. Ketiganya harus bekerja sama, bukan hanya satu bagian saja. Itu berdaulat. Jadi kekuasaan penuh, bukan sebagian. Pertanyaan ketiga, kedaulatan mempunyai 4 sifat. Apakah benar atau salah? Masih 5 yang jawab? Masih 7? Masih 8? Kedaulatan mempunyai 4 sifat, itu benar. Yang jawab benar 4 orang, yang jawab salah 7 orang. Galung jawab salah sepertinya, karena nilainya tetap. Sifat kedaulatan itu ada 4. Ada 4 sifat kedaulatan, yaitu 1, permanen. Yang kedua, sifatnya asli. Yang ketiga, sifatnya bulat. Dan yang keempat, sifatnya tidak terbatas. Jadi sebuah kedaulatan itu punya 4 sifat. Kalau seumpama sebuah kedaulatan dia tidak memenuhi 4 sifat ini, tidak memenuhi sifat permanen, asli, bulat, dan tidak terbatas, maka dia tidak bisa disebut sebagai sebuah kedaulatan. Apa itu permanen, Pak? Tidak bisa dibagi-bagi. Masih Ardan, Fatur, Rafi, Galung, dan Najwa. Noval menjawab strike 3 kali benar. Kita lanjutkan. Permanen itu adalah kedaulatan itu tetap ada selama negara itu berdiri. Contoh, negara Indonesia. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu akan terus ada selama negara Indonesia berdiri. Jadi sebuah kedaulatan, selama negara yang mempunyai kedaulatan itu masih berdiri, maka kedaulatan itu masih ada di dalam negara tersebut. Ketika negara itu tidak berdiri, Pak, ketika negara itu dijajah, Pak, maka otomatis kedaulatan negara tersebut sudah tidak ada lagi. Jadi sebuah kedaulatan dia bersifat permanen karena negara itu karena kedaulatan itu akan terus ada selama negara itu berdiri. Selama negara itu berdiri, kedaulatan akan terus ada kecuali negara itu sudah jatuh atau sudah yang namanya dijajah oleh negara lain. Kemudian sifat yang kedua, asli. Kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain, bukan diberi oleh kekuasaan lain. Maksudnya apa, Pak? Contoh, di sebuah sekolah ada yang namanya wali kelas. Wali kelas itu dia mempunyai kekuasaan terhadap kelas yang dia dampingi.
Contoh, tadi wali kelasnya 9C siapa? Pak Dunfa, jangan sampai Pak Heru atau Bu Devi ya. Pak Dunfa. Pak Dunfa dikasih kekuasaan. Ini Pak Dunfa, sampean wali kelasnya 9C. Kekuasaan yang dimiliki oleh Pak Dunfa itu tidak bisa dinamakan sebagai kedaulatan. Kenapa? Karena dikasih kan. Siapa yang ngasih? Ibu kepala sekolah. Kepala sekolah yang ngasih, wes Pak Dunfa nang kelas 9C. Maka kekuasaan Pak Dunfa terhadap kelas 9C tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kedaulatan. Nggak bisa. Atau jabatan apapun, Pak RT tidak bisa dikatakan sebagai kedaulatan karena diberi, dikasih. Tidak sepenuhnya beliau mengambil atau mendapatkan kedaulatan itu sendiri. Tapi dia diberi. Jadi asli kedaulatan itu dikasih, bukan dikasih. Wes bunder seser wes. Kalau seumpama dibagi-bagi, dipotong jadi 2, tidak jadi bulat namanya. Maka kekuasaan itu bukan kedaulatan. Loh Pak, kalau di negara Indonesia Pak, tadi Pak Nuril bilang eksekutif, legislatif, yudikatif. Kekuasaan itu bagaimana? Bukan kekuasaan yang dibagi. Tapi menurut Undang-Undang Dasar, bahwa kekuasaan di negara Indonesia itu memang dibagi, artinya bukan dibagi secara general, tapi dibagi bagiannya. Sing ngatasi bagian keamanan, Polri. Sing ngatasi bagian pertahanan, TNI. Ditugasi, diberi tugas. Tapi kekuasaan yang paling tertinggi di Indonesia adalah kalau orangnya presiden Pak. Tapi ketika hukumnya apa yang paling tertinggi di Indonesia? Pancasila. Pancasila. Mari kita belajar Pancasila itu ada di dalam Undang-Undang Dasar secara tersirat dan tersurat. Bahwa dialah yang paling tertinggi yang ada di negara kita. Kemudian sifat yang keempat. Tadi permanen sudah, asli sudah, bulat sudah. Apa yang keempat? Unlimited. Apa unlimited itu? Tidak terbatas. Tidak terbatas. Kedaulatan itu tidak dibatasi oleh siapapun. Kalau tadi Pak Dunfa, dia dibatasi oleh sekat bawah ini 9C. Kalau oleh Pak Dunfa ngurusi anak kelas 9B. Kalau masalah kewali kelasan. Tapi kalau masalah pelajaran, ya beliau yang dikasih kelas berapa. Itu ada batasnya. Tapi kalau kedaulatan negara, itu tidak ada yang membatasinya. Siapapun sudah, dari negara manapun sudah. Kalau sebuah negara dia mau melakukan apapun tapi dibatasi oleh negara lain, maka dia tidak termasuk kedaulatan. Jadi 4 sifat kedaulatan tadi asli, permanen, bulat, dan tidak terbatas. Kemudian ada yang namanya bentuk-bentuk kedaulatan. Persiapan lagi untuk menaikkan poin. Bentuk kedaulatan adalah jadi persiapan. Bentuk kedaulatan. Ada 2 bentuk kedaulatan. Ada kedaulatan ke dalam dan ada kedaulatan keluar. Jadi ada kedaulatan dia ke dalam, ada dia keluar. Kedaulatan ke dalam. Negara berhak mengatur segala kepentingan masyarakat melalui lembaga negara tanpa campur tangan negara lain. Berhak mengatur segala kepentingan masyarakatnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia, dia berhak mengatur apa-apa saja yang ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa campur tangan negara lain. Ini akan diklik, ayo, dari Noval. Arahkan ke sana. Jadi kamu akan klik kiri.
Kiri. Mana ini? Ini loh lah, ini loh lah. Arahkan ke situ, lah. Klik kiri. Tik. Tik. Klik kiri. Tik. Nah. Masuk ke kelompok 2. Ayo. Klik kiri. Kiri, ya. Masuk ke kelompok 3. Klik kiri. Kelompok 3, Seva. Bella. Arahkan dulu ke situ. Arahkan ke situ, ya, situ. Nah. Kelompok 2. Arahkan. Arahkan dulu. Arahkan lagi, lah. Klik kiri. Kelompok 4. Ayo, arahkan. Nang bundere, klik kiri. Nah. Kelompok 3. Yuk. Taruh pojokan lagi. Taruh pojok lagi yuk. Taruh pojok lagi, Bil. Lompat. Arahkan ke situ. Atas lah. Mungkin wes tik. Kelompok 2. Jenika kelompok 2. Siva. Arahkan situ wes. Lah, klik. Farida, tinggal 3 orang. Kelompok 4. Tinggal 2 orang. Ya, kiri. Ya. Kelompok udah selesai. Jadi tadi sudah ada 3 orang sesuai kesepakatan kelas kita, hanya untuk pembelajaran. Tanpa izin guru tidak boleh digunakan untuk yang lain, main game, WA dan lain sebagainya. Oke, itu kesepakatan kelas kita. Baik, tadi kelompoknya sudah selesai, kalian sudah tahu. Nanti akan ada tugas kelompok di mana kalian akan disuruh untuk mencari kedaulatan apa yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara kita.
Jadi kedaulatan apa yang sesuai dengan undang-undang negara kita, nanti saya kasih lembarannya sebagai PR. Contohnya ini. Contohnya ini. Tadi kan sudah tertulis kelompok berapa, nama kelompoknya ditulis. Kemudian nanti sesuai dengan undang-undang dasar, menurut kelompok kalian, kedaulatan apa yang cocok dari 5 kedaulatan yang ada di buku? Yang cocok apa, alasannya apa? Kemudian seumpama kalian memilih kedaulatan rakyat, berarti Tuhan kan tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Kedaulatan raja kenapa tidak cocok? Kedaulatan negara kenapa tidak cocok? Hukum bulat, permanen, tidak terbatas atau unlimited. Kemudian bentuk kedaulatan, ada berapa bentuk kedaulatan? Ada 2. Apa dan apa? Ke dalam dan keluar. Kalau ke dalam apa? Mengatur segala kepentingan melalui lembaga negara itu sendiri. Kalau keluar, berhak mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain. Oke, sebelum penutupan dan paling akhir, saya akan memutarkan salah satu video motivasi untuk kalian. Nah, norek kasihan. Yang lain sudah selesai, sudah bisa, sudah meninggalkan. Dia masih berusaha, masih berjuang, dan nggak ditinggal. Tadi sudah ditinggal. Mikir gimana caranya? Nah, setelah berjuangan sampai akhir, ternyata dia sudah bisa menghalau rintangan-rintangan yang ada. Jadi dari video ini kita percaya bahwa setiap rintangan yang ada, setiap tantangan yang ada, itu menyiapkan kita untuk bisa menjadi lebih dewasa dan menjadi lebih baik. Mungkin itu saja dari saya. Galung. Siap, gerak. Sebelum mengakhiri pelajaran, mulai. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sure. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Nuril? Alhamdulillah. Hari ini sehat ya? Sehat. Oh, ceria sekali nih Pak Nuril. Sangat ceria. Sangat Hari ceria. ini jamnya cuma 2 jam. Oh gitu. Jam Iya. kosong. Gini Pak Nuril, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa hari ini adalah lanjutan dari kegiatan kita kemarin. Ada pra-observasi, ada observasi, dan ini pasca observasi. Tujuan kita bertemu hari ini adalah melakukan pasca observasi, kita melakukan refleksi dari kegiatan-kegiatan kita yang sudah kita lalui sebelumnya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Nuril, mohon untuk dijawab. Pertanyaannya gini, sebelumnya kita pada waktu praobservasi kan Pak Nuril menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran Pak Nuril yang pertama itu memahami makna kedaulatan, yang kedua itu murid mampu
mengerti kedaulatan yang ada di negara kita gitu ya. yang sesuai dengan Undang-Undang Dan saya Dasar. juga sudah mengikuti kegiatan-kegiatannya di kegiatan observasi. Yang ingin saya tanyakan Pak Nuril, bagaimana perasaannya Pak Nuril setelah kita melakukan proses observasi di dalam kelas? Perasaan saya karena waktu itu memang apa nggih, berbarengan dengan beberapa hal supervisi dari Ibu Kepala Sekolah, jadi sangat senang, artinya bisa dilihat dan bisa meminta pendapat dari teman-teman sejawat. Jadi waktu itu pun Ibu Kepala Sekolah juga masuk sebentar melihat pelaksanaan kegiatan, juga ada informasi baru dari beliau ketika setelah pelaksanaan, kemudian bisa juga dimasukkan ke kegiatan PMM yang beliau laksanakan. Jadi kemarin itu kan biar jadi satu, biar sekalian enak seperti itu. Jadi saking dari Bu Eli kemarin juga ada beberapa saran, kemudian dari Ibu Kepala Sekolah juga ada saran, jadi bisa lebih perbaikan lagi ketika ada kegiatan atau ketika ada pembelajaran lebih lanjut. Jadi seperti itu. Iya. Terkait pembelajaran yang ada di kelas Pak Nuril, bagaimana menurut Pak Nuril yang sudah Pak Nuril laksanakan kemarin di dalam kelas, proses pembelajarannya yang sudah dilakukan bagaimana? Proses pembelajaran kemarin alhamdulillah kurang lebihnya kondusif, karena memang kemarin ketika pelaksanaan adalah ketika masih jam pagi, jam 1-2. Jadi mungkin ketika pelaksanaan itu ditaruh di jam setelah istirahat kedua, pengelolaan kelasnya mungkin lebih sulit daripada pagi, karena kemarin dilaksanakan di pagi hari, jadi pengelolaan kelasnya menjadi lebih mudah dilaksanakan. Dan alhamdulillah pembelajaran juga lancar kemarin. Mengenai tujuan pembelajaran Pak Nuril, menurut Pak Nuril apakah sudah tersampaikan atau bagaimana? Untuk tujuan pembelajaran kemarin ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah anak-anak atau peserta didik mengerti tentang arti kedaulatan. Alhamdulillah itu sudah tersampaikan dan anak-anak juga paham tentang arti kedaulatan, sifat-sifatnya, bentuk-bentuknya. Kemudian yang kedua adalah kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Kemarin di terakhir ketika anak-anak kami suruh untuk mencari dan mencari informasi, karena waktu itu membawa handphone juga, mencari informasi tentang kedaulatan apa yang memang cocok dengan Undang-Undang Dasar. Ada beberapa yang tidak masuk ke dalamnya, artinya masih dalam taraf belum pemahaman, hanya pengetahuan saja kemarin. Jadi setelah pelaksanaan kemarin, pertemuan kembali, saya refleksikan kembali, saya ulang lagi bahwa yang ini tidak cocok, yang ini cocok, yang ini cocok, yang ini cocok. Karena memang hari Jumat kemarin kan waktunya lebih pendek dari hari-hari biasanya. Berarti yang menurut Pak Nuril di dalam proses pembelajaran ada sesuatu yang direfleksikan untuk dijadikan suatu perbaikan tentunya. Menurut Pak Nuril yang kendala-kendala apa yang muncul ketika pada proses pembelajaran itu tadi? Ketika pada proses pembelajaran, salah satu kendala yang paling sering muncul adalah anak-anak masih kelupaan dengan kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Jadi walaupun di awal saya sudah mengingatkan ini adalah kesepakatan kelas kita tentang handphone dan lain sebagainya, tapi ternyata ketika saya menjelaskan, masih ada anak yang mencuri-curi tentang bahwa penggunaan handphone di kelas hanya untuk informasi pendidikan saja, tetapi ada saja yang di WA, yang main game dan lain sebagainya. Jadi itu yang menjadi salah satu kendala dari saya. Kendalanya jadi dari anak-anak ya, anak-anak mungkin Pak Nuril tadi menyampaikan anak-anak sering lupa akan kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama, sehingga muncul hal-hal yang seperti tadi diceritakan. Kemudian langkah Pak Nuril selanjutnya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut apa? Mungkin yang bisa saya lakukan adalah mengingatkan lebih banyak lagi tentang kesepakatan kelas. Karena kemarin kesepakatan kelas juga ditaruh di viewer, artinya ditaruh di proyektor. Mungkin ketika proyektor itu menayangkan sesuatu yang lain, mereka lupa dengan kesepakatan kelas kita. Walaupun tidak semua, hanya beberapa anak. Dan mungkin nanti
apa ya, strength-nya, artinya mengingatkan lagi ke anak-anaknya lebih banyak lagi, berkelilingnya lebih banyak lagi, bukan hanya walaupun dengan alat teknologi, bukan hanya di depan saja, tapi lebih banyak mengingatkan lagi ke anak-anak tentang kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Gitu. Jadi permasalahannya muncul, mereka sering lupa kesepakatan kelas, terus yang dilakukan Pak Nuril adalah lebih ekstra lagi mengingatkan mereka tentang kesepakatan-kesepakatan yang sudah disepakati, lebih banyak berkeliling gitu ya Pak Nuril ya. Baik Pak Nuril, di dalam proses pembelajaran itu kan Pak Nuril pastinya mempunyai area pengembangan diri yang ingin Pak Nuril kembangkan di dalam proses pembelajaran. Kira-kira yang bisa Pak Nuril inginkan untuk pengembangan tersebut apa? Kemarin ketika proses pembelajaran saya mencoba untuk salah satu aplikasi baru yang baru saya tahu apakah ini lama atau baru, tapi saya baru tahu tentang aplikasi Kahoot. Jadi kemarin coba dengan aplikasi Kahoot, belajar dengan bermain mereka, apakah nampak atau tidak perbedaannya. Ternyata kemarin nampak sekali, walaupun perbedaannya adalah ada beberapa anak yang memang tidak mempunyai handphone, itu tidak kurang ikut keseruan dalam permainan. Jadi mungkin nanti yang perlu saya kembangkan adalah gimana caranya agar ketika ada permainan seperti ini atau pembelajaran seperti ini, bukan hanya beberapa anak, tapi seluruhnya menikmati pembelajaran ini. Apakah nanti dibuat di lab komputer atau dipinjamkan dulu punya HP bapak ibu guru yang memang tidak digunakan atau gimana. Jadi semuanya bisa menikmati dan memahami tentang apa yang disampaikan. Oke, terima kasih Pak Nuril. Rencana pengembangannya berarti saya menyimpulkan di sini Pak Nuril ingin lebih memvariasikan lagi tentang penggunaan media-media pembelajaran agar anak-anak lebih semangat lagi tentunya, begitu ya Pak Nuril ya. Kemudian yang ini saya tanyakan, rencana Pak Nuril ke depannya untuk memenuhi pengembangan diri yang ingin dilakukan oleh Pak Nuril, apa yang bisa dilakukan? Yang bisa saya lakukan yang sering adalah belajar kembali, karena memang ketika kita mencari sesuatu yang baru, pasti kita akan merasa, oh ternyata ada A yang baru, ternyata ada teknologi yang baru, ternyata ada teknologi yang baru. Jadi mungkin akan kembali, walaupun sekarang sudah jadi guru, artinya gali-gali potensi yang ada. Artinya teknologi apa yang baru, sesuatu apa yang baru, kadang anak-anak itu lebih banyak, oh yang viral apa, tapi kita arahkan ke hal-hal yang positif. Jadi mungkin seperti itu biar tidak terlalu membosankan di dalam kelas. Iya, benar-benar sekali. Keren sekali nih Pak Nuril. Pak Nuril pengen terus mengasah kemampuan untuk berinovasi lagi di dalam media pembelajaran. Kemudian saya ingin bertanya lagi, kira-kira kapan ini Pak Nuril mulai akan melakukan pengembangan diri yang ingin direncanakan tadi? Ya. Mulai kemarin sudah ada. Artinya ketika ada saran dari Bu Eli, ada saran dari Bu Iri, kemudian cari lagi referensi video-video yang lain, kemudian cari teknologi Kahoot ini yang bisa untuk apa saja. Apakah hanya untuk online saja? Oh, ternyata bisa juga untuk offline. Artinya hal-hal yang semacam itu yang nantinya akan saya kembangkan dan akan terus-terusan lah. Karena memang teknologi selalu berkembang. Kalau kita berhenti, maka ya kita stuck di situ. Kita tidak bisa mengikuti teknologi-teknologi yang ada. Iya. Oke. Terima kasih Pak Nuril. Pak Nuril, kita kan sudah melakukan berbagai macam kegiatan, pasca observasi, kemudian praobservasi, pasca observasi sekarang ini. Di dalam pasca observasi kegiatan yang sudah kita lakukan ini, bolehkah saya bertanya pada Pak Nuril tentang apa yang menurut Pak Nuril sudah Pak Nuril dapatkan di dalam sesi obrolan kita atau kegiatan kita yang sudah kita lakukan? Yang saya dapatkan adalah bahwa setiap pembelajaran, setiap pengembangan ilmu harus dibarengi dengan sesuatu yang bisa membuat anak-anak lebih ceria. Jadi keceriaan anak-anak itu
dalam tanda kutip lebih penting daripada ngelune guru. Jadi gitu ya. lebih baik anak-anak lebih apa ya, belajar dengan lebih ceria, walaupun dengan effort yang harus ditambah lebih oleh seorang guru agar apa yang ada di dalam kelas itu bisa terwujudkan. Mungkin seperti itu yang bisa saya dapatkan mulai dari awal observasi kemudian di sekarang. Oke, terima kasih. Baik Pak Nuril, semua pertanyaan sudah saya sampaikan kepada Pak Nuril dan sudah dijawab dengan sangat jelas. Terima kasih atas waktunya Pak Nuril. Sama-sama. Lain kali kita bisa bertemu lagi. Atau Pak Nuril sudah bosan bertemu dengan saya? Tidak ada ya. masalah. Oke, monggo Pak Nuril, saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, Mohon maaf sama-sama. sebelumnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.